Sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana menjual 443 properti federal termasuk markas besar sejumlah lembaga pemerintah utama seperti FBI. Ya, pemirsa, kebijakan ini diambil bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pegawai federal untuk kembali bekerja penuh waktu di kantor, dan langkah ini dianggap sebagai upaya mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan efisiensi administrasi federal. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengumumkan rencana penjualan 443 properti federal termasuk markas besar sejumlah lembaga pemerintah utama seperti FBI. Kebijakan ini diambil bersama dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pegawai federal untuk kembali bekerja penuh waktu di kantor. Langkah ini dianggap sebagai upaya mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan efisiensi administrasi federal. General Services Administration, lembaga yang mengelola portofolio real estate pemerintah federal, menyebut bahwa kekurangan pendanaan selama beberapa dekade telah menyebabkan banyak bangunan federal menjadi usang dan tidak lagi layak digunakan oleh pegawai pemerintah. Sejumlah bangunan yang masuk dalam daftar penjualan merupakan properti yang telah mengalami renovasi besar atau termasuk dalam National Register of Historic Places. Salah satunya adalah G. Edgar Hoover Building, markas besar FBI yang selama bertahun-tahun menunggu persetujuan Kongres untuk mendapatkan pengganti yang lebih sesuai. Meski demikian, General Services Administration atau GSA menegaskan bahwa properti yang memiliki peran krusial dalam operasi pemerintahan seperti gedung pengadilan, pintu masuk perbatasan, serta fasilitas penting bagi pertahanan nasional dan penegakan hukum akan tetap dipertahankan. GSA memperkirakan bahwa penjualan properti ini yang mencakup hampir 80 juta kaki persegi ruang sewa berpotensi menghemat lebih dari 430 juta dolar Amerika dalam biaya operasional tahunan bagi pemerintah federal. Selain menjual properti yang dimiliki, GSA juga mulai mengakhiri sewa untuk bangunan milik swasta yang selama ini digunakan oleh lembaga federal. Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam pemerintahan Trump untuk mengurangi pemborosan anggaran pemerintah, termasuk melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan yang berafiliasi dengan miliarder Elon Musk. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dan sebelum kita akhiri Market Buzz, kali ini kita akan simak terlebih dahulu pemirsa pergerakan dari IHSG di pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG sejauh ini bergerak menguat, penguatan 1,34% di level 6.618,749. Ya, dan kemudian saham-saham yang menjadi top gainers ada BMRI, BBNI, Adaro, AAD, Wi-Fi, PTRO, Elite, Raja Ratu, kemudian top losers datang dari Goto, Cepin, kemudian MAPA, LMPI, SNLK, APIC, AIMS, Foru, dan juga PPRI. Ya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Dan tentunya semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang katanya pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan, aku investor saham. Saya Rosalincio dan rekan saya. Iya, Adrian. Sampai jumpa.